Bab 2464 Kebangkitan Semuara 1. Jauh di dasar Samudra Atlantik, klan Abyss bangkit dari kegelapan. Pertama-tama terdengar suara dahsyat seperti gempa bumi, bukan guntur, bukan nyanyian paus, tetapi deru laut yang disebabkan oleh munculnya makhluk laut purba yang sangat besar. Para nelayan di sepanjang pantai Eropa sedang tertidur, ketika tiba-tiba mereka terbangun di tengah malam, merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang lautan. Air di pelabuhan beriak dengan sendirinya bahkan tanpa angin, dan tiang-tiang dermaga berderit seolah sedang diuleni. Gelombang suara tersebut tidak berasal dari permukaan laut, melainkan tampak didorong ke atas lapis demi lapis, dari sebuah silinder berongga yang dalam di dalam laut. Lalu muncullah bayangan hitam yang sangat besar. Di zona rembesan dingin laut dalam, tampak seolah-olah ribuan cahaya biru redup menyala bersamaan. Gugusan cahaya itu tidak stabil, seperti gel yang bergetar di bawah tekanan air. Mereka menempel pada permukaan bentuk-bentuk raksasa tertentu, bukan ikan, bukan paus, tetapi lebih seperti kumpulan organisme semi-gelatin. Batas-batasnya menjadi kabur, dan sulur-sulur kecil di dalamnya terus berkumpul dan menyebar, seolah-olah kebijaksanaan sedang dinegosiasikan antar molekul. Di luar pelabuhan, lampu navigasi kapal-kapal dagang tiba-tiba padam, dan kemudian siluetnya tertutupi oleh semacam cahaya aneh, yang bukan berasal dari rangkaian lampu tersebut. Orang-orang di dek kapal membuka mulut lebar-lebar, tetapi tidak ada suara yang keluar. Seluruh laut sejauh mata memandang, dari cakrawala yang jauh hingga ke bawah kapal, dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh, tembus pandang, dan seperti agar-agar itu, sehingga menyulitkan kapal untuk bergerak dan menjauh. Mereka dapat melihat permukaan laut terbelah seperti tirai dengan jahitan, dan seekor binatang raksasa, seluruhnya hitam dengan kulit halus tanpa pola, muncul dari celah tersebut, itu bukan secara vertikal, tetapi muncul dari air secara keseluruhan. Makhluk itu tidak memiliki mata, namun menatap orang-orang. Dia tidak memiliki mulut, namun menelan semua suara di sekitarnya dalam sekejap. Selanjutnya, permukaan air pasang di pelabuhan naik, dan kemudian anjlok dalam semalam. Ikan-ikan yang mati itu tidak terdampar, melainkan ditarik kembali ke kedalaman oleh gaya balik yang tak terlihat. Beberapa perahu kecil terseret oleh air yang kental, seperti boneka di ujung tali. Klan Abyss tidak mendarat, mereka hanya berpatroli di sepanjang punggung bukit, mengirimkan untayan utusan gelatin untuk menyentuh sonar, membelai baling-baling, dan meninggalkan karakter air kecil di bawah pelat baja. Tampaknya benda itu memberitahu generasi keenam manusia, klan Abyss, bahwa mereka telah tiba. Di Kolombia, di wilayah Dalsi, permukaan tempat pengujian itu, menyerupai gendang perunggu yang dipukul dari bawah dengan kepalan tangan. Angin berhenti terlebih dahulu, rumput dan pepohonan berhenti bergerak, lalu gumpalan kabut naik dari tanah tandus. Kabut itu bercampur dengan abu halus seperti bubuk, sedikit manis di lidah, dan terasa kering di tenggorokan. Retakan di permukaan bumi tidak lebar, tetapi sangat dalam sehingga dasarnya tidak dapat terlihat. Dari celah itu, sebuah tangan kecil berwarna abu-abu muncul, kukunya seperti logam yang aus hingga ujungnya tumpul. Tangan itu mencengkeram tanah dan menarik dengan mantap, menampakkan wajah pertama. Abu-abu, halus, seperti boneka tanah liat, atau seperti wajah anak kecil yang kasar dimakan waktu. Matanya sehitam manik-manik kaca hitam. Jika Anda pernah menonton film tentang alien, Anda mungkin sudah familiar dengan makhluk abu-abu kecil ini. Sebagian orang juga percaya bahwa karena orang Kolombia adalah yang pertama kali menggambarkan alien ini di layar, mereka mungkin benar-benar ada. Dan sekarang, makhluk-makhluk abu-abu kecil ini benar-benar telah muncul. Mereka bukanlah alien, melainkan ras manusia dari zaman kuno. Kemudian, wajah serupa kedua dan ketiga muncul. Tempat ini adalah lokasi uji Dausi, salah satu dari dua zona terlarang di Kolombia. Ini merupakan tempat berdirinya konstruksi generasi keempat manusia. Mereka tidak tinggi, dengan bahu dan punggung yang proporsional, namun gumpalan api dan uap kadang-kadang keluar dari bawah kulit mereka, seperti roda gigi yang saling bergesekan. Saat mereka berjalan, sol sepatu tidak bergesekan dengan tanah. Sebaliknya, bantalan yang sangat halus memungkinkan pergerakan mereka menjadi mulus di permukaan. Mereka membawa kotak-kotak besi, lemari tembaga, dan rantai dari dalam kabut. Setiap kotak dan lemari diukir dengan kode angka acak pada bagian punggungnya, yang sesuai persis dengan semacam memori pabrik yang telah disegel di lapisan dau barat. Malam itu, terdengar suara besi berputar di bawah tanah di bawah kota Daosi. Itu bukan kereta api, bukan juga mesin pertambangan. Tetapi, suara kota besi yang tertidur mulai meregangkan anggota tubuhnya. Di Mesir. Di bawah hamparan padang pasir,
Piramida-piramida itu mengeluarkan dengungan samar, seperti seseorang yang sedang menggerakkan ujung jarinya di sekeliling tepi gelas. Selaput tipis, yang menyerupai pasir dan uap air, mengapung di bagian putih mata Sphinx, sebelum mata majemuknya perlahan berputar. Sebuah pintu telah dibuka menuju bagian depan piramida, yang telah disegel selama bertahun-tahun. Makhluk humanoid berkepala serigala, dan berbadan manusia muncul dari antara mereka. Selain mereka, ada juga beberapa makhluk dengan kepala menyerupai elang, dan singa raksasa. Mereka mengenakan baju zirah perang berwarna kuning keemasan, dengan lempengan logam berukir, dan tongkat kerajaan berbentuk ular yang tergantung di pinggang mereka. Kelompok etnis mereka disebut para Euler. Di kejauhan, lautan pasir bergelombang, dan mesin perang berbentuk kumbang muncul dari pasir, sayap lapis bajanya terbentang, memperlihatkan gerigi mekanis, dan kumparan halus yang saling terkait di dalamnya, mengeluarkan suara klik yang lembut. Sinar cahaya dari puncak kereta itu melesat lurus ke langit, dan untuk sesaat bersinggungan dengan cincin perak yang sangat tipis, di permukaan bulan pada jarak yang sangat jauh. Mereka tidak datang untuk mengunjungi siapapun, mereka hanya sekadar menghapus kalender mereka. Di mata para kelompok Euler, setiap sekilas peradaban hanyalah untuk melihat tanggal. Di langit yang lebih tinggi, para celestial tampak seperti makhluk yang tertiup angin dengan sendirinya. Di lapisan stratosfer, di atas sebuah kota, muncul kelompok-kelompok bayangan raksasa transparan menyerupai paus, punggung mereka menggembung dengan kantung angin melengkung, dan perut mereka menjuntai sirip angin panjang dan tipis. Mereka berjungkir balik di batas massa udara, menciptakan gelombang besar, yang membuat dinding awan berkibar seperti halaman buku. Sesekali, payung-payung kecil berbentuk layang-layang menukik turun, seperti kilat dengan bentuk tertentu. Para celestial adalah makhluk atmosfer, ras kuno yang tersembunyi di antara awan di langit. Bumi memiliki sejarah selama 4,5 miliar tahun, dengan 6 generasi manusia, di mana setiap generasi menampilkan berbagai ras yang secara bergantian muncul. Oleh karena itu, segala macam makhluk aneh pernah menguasai planet ini. Bumi adalah lahan uji coba yang sangat luas, yang digunakan Sang Pencipta untuk melakukan eksperimen biologi. Di tepi rangkaian pegunungan yang berkesinambungan, di Amerika Selatan, para titan muncul dari formasi persegi yang diselimuti kabut. Di kaki gunung berapi, beberapa batuan sebesar bukit kecil, menggoyangkan lapisan abu yang menyelimutinya, memperlihatkan otot pergelangan tangan yang bergaris-garis di bawahnya. Itu bukanlah batuan, melainkan kulit mereka. Seorang raksasa bermata satu, menggunakan panas dari gunung berapi untuk menyetrika rambutnya. Dengan sekali jentikan jari, tubuh berlengan 100 itu terentang secara bersamaan, seperti pohon layu yang tiba-tiba menumbuhkan cabang-cabang baru. Mereka membawa lapisan-lapisan batuan, dan setiap langkah yang mereka ambil, gema di lembah itu seperti terkoyak dari halaman-halaman sebuah buku. Mereka berbicara dalam bahasa geosentris, sebuah tata bahasa yang menyerupai getaran kerak bumi. Di sisi lain garis pantai, di langit, para Eldar tampak seperti pecahan jembatan pelangi setelah hujan. Sekumpulan ikan udara berenang di sepanjang jalur listrik terpadat di kota-kota manusia, sirip mereka menyentuh fasad kaca bangunan seolah-olah dibelai dengan lembut, dan piksel di bawah permukaannya menimbulkan bulu kuduk merinding. Manusia, setelah terbangun dari tidurnya, mulai mendeteksi bisikan di koklea mereka, yang tidak termasuk dalam rentang frekuensi yang dapat didengar. Seseorang tiba-tiba berhenti dan mendongak, matanya berkaca-kaca, seolah-olah mereka sedang mendengar suara lonceng angin di sore hari masa kecil. Seseorang memegang dahinya, suhu tubuhnya menurun drastis, merasakan seolah-olah telah ditarik ke dalam danau yang tak terlihat. Para Eldar tidak bermaksud jahat, mereka hanya sedang menguji musik latar dunia ini. Bab 2465 Kebangkitan Semua Ras 2. Para dewa negeri di tepi danau, menyingkap tirai dari sisi seberang. Bayangan Takamagahara menekan atap kuil, dan palang gerbang Torii sedikit melengkung, seolah-olah menanggung beban yang tidak terlihat. Dalam kegelapan malam, cahaya ilahi dari dua dewa pilar meninggalkan 3 cincin konsentris di awan. Dahulu, ada 3 dewa pilar, sampai Zhang Yi menggunakan aturan alam semesta, untuk melenyapkan salah satunya. Dewa Langit dan Dewa Roh Kaisar Agung, masih mengenakan jubah hitam besar, dengan topeng warna-warni yang menakjubkan di wajah mereka. Mereka menatap dunia luar, mata mereka dipenuhi kenangan dan desahan. Akhirnya, kita bisa melihat cahaya siang lagi. Ya, kita tidak perlu bersembunyi di bawah tanah seperti tikus. Saatnya membalas dendam, kepada para penduduk kerajaan di atas kerajaan naga, kerajaan yang bernama Kerajaan Huasu. Kedua dewa negeri di tepi danau itu saling bertukar pandang, mata mereka menyala-nyala karena amarah. Mereka tidak akan pernah melupakan
bagaimana pemuda dari kerajaan Huasu itu memusnahkan seluruh organisasi Inhuman Jepang yang telah mereka bantu bangun, dan bagaimana dia membunuh salah satu rekan mereka, Dewa Matahari, Shen Chan Chao. Jangan khawatir, mereka akan segera musnah. Bahkan, tanpa campur tangan kita. Hehe, itu benar. Tapi aku sama sekali tidak keberatan. Saat mereka musnah, aku akan pergi, dan mengambil beberapa tulang. Beberapa jalan dari situ, 100 hantu muncul dari celah-celah lempengan batu di gang tersebut. Nurari Hyun, mengenakan haori hitam dan memiliki pedang, onikiri, yang tergantung di pinggangnya. Pedang itu berkelebat tanpa suara, namun meninggalkan retakan tipis di udara yang tidak pernah tertutup. Klon-klonnya menyala satu persatu di sepanjang jalan seperti lampion kertas, masing-masing mampu membunuh seseorang sendirian. Tengu Agung menukik turun di antara bangunan-bangunan, trisulanya menjuntai seperti ekor badai, dan lampu-lampu merah menara sinyal hancur berkeping-keping, diterpa angin lalu disatukan kembali. Saat hujan turun, seorang biksu muda berdiri di pintu masuk gang, membawa lentera biru. Sumbu lentera memancarkan cahaya abu biru yang samar. Orang-orang yang lewat yang diperhatikannya berhenti melangkah, dan kemudian terlelap dalam mimpi panjang. Dalam mimpi itu, hujan turun, dan tetesan hujan itu adalah surat nikah. Wanita salju menghembuskan napas dan berubah menjadi embun beku. Seketika menyebabkan bunga es bermekaran, di tanaman rambat di dinding luar sebuah gedung apartemen tua, dan kemudian seluruh kota tampak didinginkan oleh seseorang yang tak terlihat. Di halaman belakang kuil, bayangan pedang Kusanagi perlahan berputar di udara, dan Yasakani no Magatama, seperti bintang jatuh, melewati beberapa ruang sempit, menghubungkan beberapa lorong, seolah-olah menjahit dunia bawah dan pasar ke sebuah kancing. Dalam kesunyian malam di Jepang, 100 hantu berkeliaran. Namun, kali ini bukan sosok hantu yang muncul, melainkan tubuh asli mereka itu sendiri. Kerajaan Huasu terletak di persimpangan wilayah Laut Timur dan wilayah Jiangnan, dan merupakan rangkaian pegunungan yang berkelanjutan. Salju dan es telah menutupi tanah yang sunyi dan sepi ini selama bertahun-tahun lamanya. 5 tahun kemudian setelah kiamat, area ini tetap tidak berkembang, tanpa tanda-tanda aktivitas manusia. Namun hari ini, gunung itu tiba-tiba mulai berguncang hebat, dan kemudian terbelah dari tengah. Asap hitam mengepul ke langit, dan gelombang udara merah menyala memenuhi sekitarnya. Dalam sekejap, asap itu melelehkan es dan salju di segala arah, dan mengubahnya menjadi uap panas. Cahaya merah menyala melesat ke langit, menerangi angkasa hingga ratusan mil di sekitarnya. Bahkan kota-kota manusia di kejauhan pun memperhatikan anomali ini. Awalnya, orang-orang mengira itu adalah matahari terbenam. Sedetik kemudian, angin membawa aroma manis dari api, seperti logam yang terbakar merah. Magma yang bergolak menyembur dari kedalaman bumi, dan dari magma merah menyala itu, muncullah sekelompok manusia tinggi dan tegap, yang mengenakan baju zirah merah. Baju zirah itu sebenarnya telah terpasang dan menempel pada tubuh mereka, bukan ditempa. Salah satu ras kuno, klan Zhurong, adalah ras yang kuat dan mampu bergerak di dalam magma. Jika Zhang Yi bertemu dengan mereka, dia pasti akan merasakan keakraban yang kuat. Karena di negeri yang disegel oleh Mamon, dia pernah bertarung melawan seorang satria emas yang berasal dari ras ini. Tim pengintai dari klan Zhurong adalah yang pertama tiba. 2 orang yang memimpin tim tersebut adalah anggota elit klan Zhurong, Sutun dan Lu Xiao. Di belakang mereka, diikuti oleh ratusan manusia purba dari klan Zhurong. Sutun dan Lu Xiao berdiri di garis depan gelombang merah. Pola pada baju zirah mereka bergerak perlahan, seperti cairan di dalam logam. Suasana di sekitarnya kacau dan penuh kekerasan. Letusan gunung berapi bawah tanah telah menyelimuti area tersebut dengan asap hitam, sehingga mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Sutun membuka mulutnya, menyesap angin, dan suara angin itu lenyap seketika, meninggalkan sebuah kantong kecil yang kosong seperti ruang hampa. Lu Xiao mengangkat tangan kanannya, dan nyala api biru kecil menyembur keluar dari punggung tangannya. Kemanapun nyala api biru itu lewat, butiran pasir terbakar menjadi kaca tembus pandang, dan cahaya bulan memenuhi tanah. Saat asap dan debu di sekitarnya perlahan menghilang, tanah berubah menjadi merah menyala, dan kaca yang telah mendingin memiliki keindahan yang mempesona. Alih-alih bergerak maju, mereka mengamati lingkungan sekitar. Muncul di permukaan bumi juga berisiko, mereka perlu menilai dunia ini, dan mengukur kekuatan generasi ke-6 umat manusia. Di bawah pegunungan Qinling, penghalang kerajaan naga menebal seperti laut dalam. Pangeran Naga Putih, Bai Longzi berdiri diam di tengah angin. Rambut peraknya terurai lembut di udara yang tenang, seolah diluruskan oleh tangan yang tak terlihat.
Apakah momen ini akhirnya tiba? Naga hitam juga kembali ke kerajaan naga. Perubahan besar akan segera terjadi, dan dia harus kembali. Meskipun dia tahu naga-naga itu cukup kuat, selalu lebih baik untuk bertindak berhati-hati. Di era ini, siapa yang tahu berapa banyak ras yang akan lenyap, dan berapa banyak yang akan menjadi malaikat? Fuxi membuka matanya di mata air panas, dan kedalaman matanya, menyerupai lembaran kertas yang dibalik di langit kuno. Bahkan sebelum dia bergerak, pola 8 trigram kekacauan primordial muncul di sepanjang dinding gua. Setiap garis merupakan komentar tentang dasar alam semesta. Dia hanya mengucapkan satu kalimat. Momen penting takdir telah tiba. Di permukaan bulan, air terjun perak dari kekaisaran bulan bercahaya mengalir turun, seolah-olah menenun seluruh bulan menjadi sebuah tabir. Di atas 12 singgasana perak, ke-12 ratu secara bersamaan mengangkat mata mereka, menatap ke ruang yang dipenuhi cahaya putih. Tatapan mereka tertuju ke arah yang sama, bumi. Seseorang mencubit ringan di antara jari-jarinya, dan, peribahasa, perak itu melesat keluar dari ujung jarinya seperti jarum yang sangat halus, menjahit lubang gelap yang bernapas. Gelombang gelap kekaisaran bulan hitam melonjak di sisi lain, dengan para pendeta bulan hitam berbaris di koridor tanpa cahaya. Pendeta bulan hitam pertama, menelan sebagian kegelapan yang bocor dari tepi segel Samael ke dalam dirinya sendiri, dan kemudian mendorongnya kembali ke kedalaman. Seluruh dunia sedang dilanda kekacauan besar. Sang pencipta telah menembakkan pistol tanda dimulainya perlombaan, dan semua atlet di dunia materi mulai bergerak. Namun, bagi sebagian besar manusia di bumi, ini adalah perubahan yang sangat menakutkan. Para manusia telah menerima puluhan ribu laporan yang tidak dapat dijelaskan dalam 1 jam yang sama. Beberapa orang melihat siluet pterosaurus terbang di sepanjang punggung gunung di pinggiran kota, duri sayap mereka bersinggungan dengan bintang-bintang di malam hari. Seseorang berpapasan dengan para Tyrannosaurus Rex, yang sedang berbaris di bawah garis salju. Baju zirah mereka bukanlah logam atau kulit, melainkan menyerupai balok biji hitam padat, yang telah dipanaskan hingga suhu sangat tinggi lalu tiba-tiba didinginkan. Seseorang mengambil foto di ujung landasan pacu bandara yang terbengkalai, tempat ikan-ikan Eldar berkerumun membentuk pelangi. Para pengemudi berhenti di persimpangan, keluar dari mobil mereka secara bersamaan, dan mendongak, seolah-olah menyaksikan pertunjukan kembang api yang sunyi. Bagi kebanyakan orang, itu hanyalah rasa sesak tiba-tiba di dada, dunia tiba-tiba terasa sedikit lebih berat. Bab 2466 Kebangkitan Semua Ras 3. Saat itu sudah larut malam. Lampu-lampu di kota Tianhai masih menyala, tetapi tak seorang pun masih tidur nyenyak. Sejak Zhang Yi terbangun dari mimpinya, dia merasakan suasana mencekam di udara semakin meningkat secara eksponensial. Ini bukanlah perubahan cuaca atau tekanan udara, melainkan semacam ketidakstabilan dari dunia itu sendiri. Dia berjalan ke jendela, dan langit di hadapannya bukan lagi malam yang biasa dia lihat. Cahaya putih aneh menerobos langit, menyelimuti seluruh kota Tianhai. Cahaya itu tidak memiliki arah atau sumber, seolah-olah merembes keluar dari sela-sela molekul udara. Seluruh kota diselimuti cahaya yang bukan berasal dari matahari. Cahaya itu mengaburkan bayangan bangunan, dan membuat bahkan bernapas pun terasa seperti disaring oleh cahaya tersebut. Pupil mata Zhang Yi sedikit menyempit, dan dia segera menyalakan jaringan komunikasi. Semuanya, segera berkumpul. Peringatan level 1. Suaranya tenang, namun mengandung otoritas yang tak terbantahkan. 10 menit kemudian, seluruh benteng Skysia diterangi dengan cahaya terang. Yang Xin-Xin, Yao Kr, Deng Shentong, Baili Changqing, Liang Yang, Paman Yu, Fatisu. Semua anggota tim inti telah berkumpul di aula. Suasana tegang yang mencekam menyelimuti udara. Saudara Zhang Yi, apakah Anda juga merasakannya? Yang Xin-Xin adalah orang pertama yang berbicara, dan suaranya tenang. Jelas, dia juga telah menerima pengingat dari suara wasiat itu. Tatapan Yao Kr mengikuti dari dekat. Dia melihat keluar jendela, di mana cahaya putih telah sepenuhnya menutupi langit, dan di awan yang jauh, sebuah makhluk raksasa berenang di dalam bayangan. Itu seperti seekor paus, dan juga seperti representasi nyata dari sebuah badai. Sayapnya menyerupai awan, tetapi tubuhnya terbuat dari gas tembus pandang. Dengan setiap putaran, petir di sekitarnya tertarik membentuk cincin. Seluruh suasana seolah telah menjadi wilayah kekuasaannya. Itu adalah organisme atmosfer, sisa dari era yang tidak diketahui, dan mereka muncul hari ini. Seluruh dunia akan segera dilanda kekacauan hebat, tetapi itu bukan masalah besar. Semuanya sesuai dengan perkiraan.
Hanya saja, ini terjadi agak tiba-tiba. Suara Zhang Yi rendah dan dalam, dia tidak menunjukkan kepanikan, hanya perenungan yang mendalam. Tatapannya menyapu kerumunan dengan tenang. Segel pada dunia materi telah pecah. Para makhluk peradaban kuno mulai kembali. Semua orang langsung terkejut. Maksudmu? Para ras kuno? Zhang Yi mengangguk, dan perlahan mengucapkan dua kata. Benar. Dia mengulurkan tangan dan membuat gerakan di udara, dan tampilan global bumi muncul di layar holografik. Banyak sekali titik merah yang menyala di peta, itu mewakili area fluktuasi energi yang tidak normal. Es Arktik meluas, energi meningkat di Laut Cina Selatan, dan retakan spasial muncul di Kolombia. Semua anomali ini meletus pada waktu yang bersamaan. Saat banyak masalah muncul, Zhang Yi telah menerima pesan dari para pejabat tinggi dari berbagai negara di seluruh dunia dalam obrolan grup global. Mereka sudah bangun. Nada suara Zhang Yi sangat tenang, namun membuat semua orang merinding. Siklus generasi ke-6 yang ditetapkan oleh Sang Pencipta telah berakhir. Kelahiran generasi ke-7 berarti bahwa tatanan lama harus dimurnikan. Membersihkan? Youker mengerutkan kening. Maksudmu? Benar sekali. Zhang Yi melihat keluar jendela, ke arah makhluk gas raksasa yang melayang di antara awan. Itulah pembersihan. Ruangan itu tiba-tiba hening mencekam dalam waktu singkat. Cahaya dari luar menembus kaca, terpantul di wajah setiap orang, ketakutan, kebingungan, dan sedikit semangat juang. Zhang Yi melanjutkan. Mereka akan berbenturan dengan kita. Bukan karena kebencian, tetapi karena aturan. Sang Pencipta membutuhkan lingkungan eksperimental baru, dan peradaban lama harus memberi jalan. Dia berhenti sejenak, pandangannya menyapu kerumunan. Dan kita, generasi ke-6, adalah yang tua. Keheningan menyelimuti semuanya. Udara seolah membeku. Yang Xin tersenyum tipis, dia menatap Zhang Yi, dan bertanya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita akan melawan. Jawab Zhang Yi dengan tegas. Atau, kita akan disingkirkan. Dia berbalik, sorot mata yang santai namun sangat tegas menyala. Namun, di era ini, saya, Zhang Yi, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh orang-orang di sekitar saya. Saat itu, suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk meredam semua rasa takut. Zhang Yi telah mempersiapkan hari ini sejak lama sekali. Entah itu kekuatan mereka sendiri, kekuatan keseluruhan kota Tianhai, jalur pelarian yang telah disiapkan, shelter Kekaisaran Wuluan, atau bantuan klan naga, mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Dia sudah siap sepenuhnya. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu, dan melihat bagaimana perkembangan situasinya. Apakah kita akan melawan, atau melarikan diri, kita akan memutuskan saat itu. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk takut. Zhang Yi mengeluarkan perintah tersebut. Seluruh kota Tianhai mulai beroperasi dengan kecepatan seperti mesin perang. Bunyi alarm menggema di langit, dan perisai pelindung raksasa terbentang lapis demi lapis di atas kota Tianhai. Inti energi diaktifkan, dan menara pertahanan bawah tanah muncul satu persatu. Kesiapan tempur tingkat 1 akan segera diimplementasikan. Sebagai komandan, perintah yang Xin disampaikan ke seluruh benteng. Lu Keran merasa gembira. 2 dari 3 kapal perang super berada di dimensi alternatif Zhang Yi, dan dapat dikeluarkan untuk bertempur kapan saja. Meriam utama kapal perang super memiliki daya hancur yang luar biasa. Legium mekanik yang telah ditingkatkan, berkat sumber daya besar yang diperoleh selama perang pemusnahan Kekaisaran Wuluan, dia dapat mempertahankan pasukan tetap sebanyak 100.000 makhluk mekanik. Di seluruh kota Tianhai, jumlah makhluk mekanik lebih banyak daripada manusia. Begitu perang besar pecah, mereka akan berada di garis depan. Suara Deng Shentong terdengar melalui alat komunikasi. Senjata anti pesawat di timur kota, dan area pelabuhan telah dikerahkan. Unit bayangan dalam keadaan siaga. Baiklah. Zhang Yi mengangguk. Tidak perlu panik, atau bertindak gegabah. Ingat, kita tidak sedang melarikan diri, kita sedang menunggu. Menunggu untuk apa? Tanya Fatisu. Zhang Yi berkata perlahan. Biarkan mereka yang memulai duluan. Di luar jendela, retakan putih membentang di antara awan, dan bayangan langit yang kolosal itu memancarkan dengungan yang dalam,
seolah-olah sedang mengamati kehidupan di bumi di bawahnya. Gelombang energi dahsyat menyapu seluruh atmosfer, menyebabkan bahkan udara di luar benteng Tianhai bergetar seperti kain kusut. Liang Yang secara naluriah mencengkeram pagar dengan erat. Makhluk itu sedang mengawasi kita. Zhang Yi hanya mendongak, matanya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan sedikit sindiran. Kalau begitu, biarkan mereka melihat. Rakyat kerajaan Huasu bukan lagi orang-orang lemah, yang hanya bisa merangkak dengan lutut mereka 5 tahun lalu. Cahaya itu semakin terang, dan semakin menyala. Pemandangan kota Tianhai, di bawah tirai cahaya yang menyeramkan itu, kehilangan bayangannya. Udara terasa sangat sunyi. Namun, di dalam benteng Tianhai, kekuatan ketenangan menyebar luas. Zhang Yi duduk dengan tangan bersilang di titik tertinggi benteng Tianhai, seperti dewa penjaga. Tatapannya dingin dan tajam, saat dia menatap laut dalam yang jauh dan dingin. Lalu dia mendongak, ke arah makhluk-makhluk atmosfer yang muncul dari kehampaan di langit. Aliran kekuatan supernatural menyebar seperti gelombang gelap, membentuk pusaran besar yang menakutkan di belakangnya. Indeks kekuatan energi sebesar 52.000 poin meledak di sekitarnya, menyebabkan bahkan udara sedikit runtuh akibat tekanan tersebut. Aura itu tidak tersamarkan, seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke langit. Detik berikutnya, awan bergolak, dan sosok Lan surgawi perlahan mundur jauh. Ini hanyalah pengintaian, kata Yang Xin dengan tenang, sambil duduk di sebelah Zhang Yi. Aku tahu itu. Zhang Yi membuka matanya, suaranya tenang dan tegas. Tetapi, mereka juga harus tahu, siapa di negeri ini yang tidak boleh mereka ganggu. Para peradaban kuno yang ingin membersihkan, dan menduduki dunia di permukaan. Mereka perlu menilai kekuatan target mereka, dan apakah mereka mampu mengalahkannya atau tidak. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti Kekaisaran Wuluan, kehilangan lebih banyak daripada yang mereka peroleh.